Selamat malam Bapak, Ibu semuanya. Selamat berkumpul kembali dalam pembinaan warga jemaat pada malam hari ini. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul dan dapat belajar dan berdiskusi tentang ketahanan pangan masyarakat. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita, baik itu di dalam lingkup gereja kita maupun juga di dalam kehidupan kita bermasyarakat, dan kita perlu mawas diri bagaimana agar kita tetap melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, kita minta kesediaan Pak Edi untuk membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami mengucap syukur untuk PWJ yang pertama di tahun 2021. Kiranya Engkau memberkati acara PWJ ini dan juga berkati untuk Pak Anton dan Pendeta Yusak yang menjadi pembicara di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk doa yang disampaikan. Kita juga bersyukur bahwa kita juga dapat berkomunikasi langsung dengan teman-teman kita di Sidoarjo ya, selain dari kami di Kelapa Gading maupun juga di Kalimalang. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, seperti yang sudah Bapak Ibu dengar sebelumnya, kita akan belajar tentang ketahanan pangan masyarakat ya. Ketahanan pangan masyarakat yang perlu kita pahami dan bagaimana hubungannya dengan upaya kita maupun juga tanggung jawab kita di dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan yang diperlukan tidak hanya dalam konteks kebutuhan kita sendiri, tetapi juga dalam konteks kehidupan kita bergereja. Pada malam hari ini kita bersyukur ada kehadiran Pendeta Yusak Heri Rudito yang telah bersama-sama dengan kita. Jadi saya akan menyampaikan pemikiran maupun juga pengertian yang dapat kita pahami di tingkat global maupun nasional. Dan nanti di tingkat lokal kita akan belajar dari Pak Pendeta Yusak. Nah, kita akan belajar bersama tentang apa itu pangan. Ya, apa itu pangan? Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Ya. Nah, ini merupakan hak, bukan hanya satu hal yang menjadi kebutuhan saja, tetapi merupakan hak untuk memperoleh pangan, merupakan salah satu hak asasi manusia. Dan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar pasal 27, Undang-Undang Dasar 1945, demikian juga Deklarasi Roma tahun 1996 ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tentang pangan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Dalam konteks yang selanjutnya tentang ketahanan pangan ini, FAO menyampaikan
bahwa ketahanan pangan terjadi ketika semua orang setiap saat memiliki akses ya baik secara fisik, sosial maupun ekonomi, dan mereka secara cukup dan juga aman, bergizi bagi kegiatan mereka, agar mereka tetap sehat dan sejahtera. Dan FAO menetapkan ada 4 pilar ketahanan pangan. Yang pertama adalah ketersediaan pangan itu sendiri, kemudian akses yang dapat dicapai oleh masyarakat, oleh setiap orang, dan pemanfaatan makanan itu sendiri, dan stabilitasnya. Jadi secara terus-menerus terpenuhi kebutuhan mereka, tidak hanya pada satu waktu tertentu saja, gitu ya. Dan di antara 4 pilar itu juga ada dimensi nutrisi yang harus dipenuhi, ya. Bukan hanya misalnya satu jenis pangan saja sehingga tidak memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan dalam ketahanan pangan masyarakat ini. Nah, dalam konteks Bulog, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Bukan hanya konteks negara yang dihitung secara rata-rata gitu ya, tapi memang setiap orang, ya ini yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, ya, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, dapat melakukan kegiatan secara aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ada 3 pilar ketahanan pangan yang ditetapkan oleh Bulog. Yang pertama adalah ketersediaan, yang kedua keterjangkauan, kemampuan masyarakat untuk menjangkau masyarakat pangan ini ya, baik secara fisik maupun kemampuan ekonominya. Demikian juga stabilitas ya, yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Nah, apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga di negara kita ya dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhan mereka masing-masing gitu ya. Itu sebabnya kalau misalnya terjadi kelangkaan satu bahan makanan tertentu akan menjadi isu nasional gitu ya. Seperti halnya cabai aja sudah jadi bahasa nasional ya. Bahkan isu petai juga ya. Jadi sesuatu yang memang perlu mendapat perhatian secara serius dari pemerintah Indonesia melalui Bulog ini. Nah, di dalam konteks yang selanjutnya, kita bisa membuka dari Kejadian 41. Kita buka Kejadian 41 ya. Ada yang bersedia membacakan? Kejadian 41 ayat 15 sampai dengan 16, kemudian juga ayat 48. Sebetulnya banyak ya, tapi kita ambil yang beberapa saja. Ayat berapa, Pak? Ayat 15, 16, dan 48, Pak. Ayat 15. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau.
Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Ayat 48. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar, tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Terima kasih Pak Yusa. Jadi tadi ada ayat yang ketinggalan ya, tapi Bapak Ibu, rekan-rekan bisa membuka di dalam referensi ini, Kejadian 41, nanti bisa lebih jelas lagi ya. Ini satu kisah yang sangat terkenal, yang sudah kita pelajari sejak masa kanak-kanak ya. Nah, di dalam konteks kegiatan ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memperhatikan ketahanan pangan. Tuhan memelihara bangsa yang dipilih, yakni bangsa Israel ya. Bangsa yang memang sungguh dipilih. Di dalam Kejadian 41 tadi disampaikan bagaimana Yusuf bisa membuka rahasia Tuhan, rahasia alam ini. Tuhan memakai Firaun, demikian juga memakai Yusuf, supaya mereka bekerja sama untuk melindungi Yakub, Israel ini, beserta dengan keluarga besarnya gitu ya, supaya terpenuhi kebutuhannya itu. Dan tadi disampaikan bahwa di dalam ayat 48, bagaimana Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan untuk 7 tahun ya, 7 tahun dikumpulkan penuh dengan limpahan, sampai berlimpah-limpah. Nah, ini ada satu tujuan yang Bapak Ibu sudah pernah baca dan bisa kita ingat bersama. Di dalam konteks berikutnya, dari pembelajaran krisis pangan yang terjadi, mengapa satu krisis pangan itu terjadi, kita bisa melihat bahwa krisis pangan terjadi itu karena ada isu tata praja, ya, ada governance yang tidak dikerjakan dengan baik, ya. Ada tidak transparan misalnya gitu ya, tidak ada komitmen pengelolaan pangan, ada perang, konflik, tidak ada rasa aman, bencana dan lain sebagainya. Sorry, ini bukan, kalau bencana nanti ya. Yang pertama tata praja. Jadi tata praja ini tidak transparan, misalnya negara selalu didorong untuk impor terus-menerus, tapi tidak mendidik masyarakat untuk menanam bahan makanan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka, misalnya gitu ya. Dan korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Isu yang kedua adalah ekonomi dan produksi. Nah, ini ada terjadi masalah kemiskinan. Tadi kan ada kemampuan untuk mendapatkan makanan. Nah, ini aksesnya terbatas dan mereka terkendala karena mereka tidak mampu ya mendapatkan pangan. Demikian juga negara tidak bisa memproduksi panganan yang cukup, makan yang cukup ya. Terjadi diskriminasi misalnya gitu ya. Nah, ini diskriminasi ini juga bisa menimbulkan isu ekonomi dan produksi gitu ya. Demikian juga isu demografi dan sosial yang tidak seimbang antara peran laki-laki dan perempuan gitu ya. Terjadi pemberitaan yang salah gitu ya, yang seharusnya misalnya dilatih para petani itu perempuan gitu ya. Karena mengapa kok perempuan dilatih misalnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau yang dilatih itu laki-laki saja, nanti malah bahan pangan tidak bisa tertanam dengan baik gitu. Karena yang dilatih siapa, yang melakukan siapa, nggak nyambung nanti ya. Yang seharusnya dilatih ibu-ibu, tapi yang dilatih hanya laki-laki, ya nanti tidak tertanam dengan baik bahan makanan yang atau sumber makanan yang ingin dipopulerkan gitu ya. Demikian juga terjadi perubahan demografi. Anak-anak muda misalnya tidak tertarik dengan kegiatan produksi bahan makanan karena mereka melakukan urbanisasi besar-besaran, ingin kerja kantoran saja, ya, gitu ya misalnya.
Demikian juga terjadi isu perubahan iklim, perubahan lingkungan hidup, ya, tidak siap dengan perubahan iklim, sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, ya, terjadi banjir, longsor, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, inilah beberapa hal yang bisa kita pelajari terjadinya krisis pangan. Pada saat kita berdiskusi tentang ketahanan pangan dan krisis pangan, selain kisah Yusuf, apakah Bapak, Ibu, rekan-rekan teringat dengan kisah lain di Alkitab? Coba Bapak, Ibu, ada yang ingat nggak kisah lain yang menyampaikan tentang krisis pangan ini? Ada yang ingat? Kalau yang ingat silahkan unmute dan cerita 1-2 kalimat boleh. Kisah sekolah minggu ya. Silakan, ada yang ingat? Waktu Isa mengungsi di Filistin itu, Pak, ada kelaparan. Ya, betul sekali. Nah, selain yang disampaikan Mbak Dwi ya, nomor 2 ini, ada yang cerita lain? Ada yang ingat? Bu Yasinta kayaknya udah buka mic-nya. Naomi, Pak. Naomi. Naomi, ini cucu saya ribut. Ya, betul sekali. Ada yang lain lagi? Ya, nggak apa-apa ya, nanti sambil diingat-ingat gitu ya. Jadi, kita teringat dengan beberapa kisah ya. Misalnya kisah, nah ini, kisah Gideon ya. Gideon dan sulitnya memproduksi pangan ya. Di dalam Hakim-Hakim 6 dan 7 ya. Nah, setiap kali orang Israel itu selesai menabur, orang-orang Midian itu datang. Jadi bangsa lain itu datang berbondong-bondong ya. Mereka mendatangi mereka kemudian memusnahkan hasil mereka sampai mereka tidak meninggalkan bahan makanan apapun ya. Dan demikian juga ternak mereka diambil dan lain sebagainya. Ini satu kisah yang menyedihkan ya, bagaimana bangsa Israel merasa kesulitan untuk makan. Kemudian dalam kisah yang selanjutnya, yang paling terkenal, Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang ya. Ada yang 5.000 laki-laki saja ditambah dengan perempuan, anak-anak, ya itu kisahnya. Tuhan Yesus memberi nasihat untuk membuat orang-orang bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, dia juga memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam persekutuan itu terpenuhi kebutuhan fisik mereka ya. Mereka mendapatkan makanan. Dan yang dia lakukan adalah mendoakan, memberkati, memberi, dan kalau ada sisa makanan tidak dibuang ya, tetapi disimpan untuk berikutnya gitu ya. Dan kita lihat lagi peta kelaparan tahun 2018. Ini lumayan panjang ya proses untuk sensus ini. Ini ada warna-warna yang bisa kita pelajari bersama bagaimana peta kelaparan ini terjadi. Coba kita perhatikan peta ini ya. Yang terjadi semakin gelap ya semakin memprihatinkan gitu ya. Kalau makin biru ya lumayan lah ada kelaparan tapi tidak terlalu merisaukan gitu ya. Nah, ini menurut WFP ya, Badan Pangan yang dibentuk oleh UN juga ya, United Nations ini. Selain dari FAO yang mendorong tercukupnya kebutuhan pangan. Nanti bisa dilihat lagi ya secara detail gitu ya. Nah, diperkirakan lebih kurang 690 juta orang itu kelaparan atau sekitar 8,9% penduduk dunia.
atau 10 juta dalam 1 tahun atau 60 juta dalam 5 tahun itu ya. Sebagian besar populasi yang kurang gizi ini berada di Asia, nah lebih dari 250 juta berada di Afrika. Nah, jumlah ini bukannya semakin menurun ya, tetapi semakin bertambah. Pada tahun 2019 diperkirakan hampir 750 orang atau 1/10 orang itu rentan terhadap ketahanan makan mereka. Mungkin kita tidak merasakan ya, karena makanan ada di toko gitu ya. Tetapi kita tidak pernah berpikir orang-orang yang menyediakan pangan, yang mengusahakan panganan itu bagaimana gitu ya. Nah, ini kita perlu berpikir lebih luas lagi gitu ya. Kita berpikir orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap pangan yang cukup, apalagi bergizi ya, yang aman dari pencemaran gitu ya, baik berupa ya virus ya atau bakteri ataupun tercemar karena bahan-bahan kimia berbahaya dan lain sebagainya ya. Nah, ada 144 juta balita yang terdampak oleh kekurangan gizi atau stunting ya pada tahun 2019 ini. Nah, ini 3/4 berada di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dengan baik. Nah, bagaimana upaya pemerintah Indonesia? Kementerian Pertanian merumuskan 4 tindakan di dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan lahan rawa di Kalimantan Tengah ya, 100.000 hektar ini, termasuk juga intensifikasi lahan rawa supaya dapat menghasilkan produksi lebih banyak lagi, diversifikasi pangan lokal ya, berdasarkan kepada kearifan lokal gitu. Demikian juga penguatan cadangan dan sistem logistik pangan gitu ya, pengembangan pertanian modern dan agenda yang disusun kementerian ini juga berlangsung dalam jangka pendek agar harga pangan itu senantiasa stabil ya, membangun buffer stock dan lain sebagainya. Kalau kita lihat semuanya itu, maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai Yusuf ya pada saat itu ya. Kementerian Pertanian kan sekarang, kalau yang saat itu kan Yusuf sudah merumuskan jangka pendek, jangka panjang dan lain sebagainya. Tuhan yang memakai dia. Padahal saya pikir sekolah pertanian saat itu belum ada ya, apalagi pada umur 17 kan Yusuf sudah dibuang gitu ya ke negara lain, dibuang menjadi budak gitu ya. Nah, itu bagaimana Tuhan memakai Yusuf. Nah, bagaimana dengan kita? Tugas gereja dan kesejahteraan jemaat. Seperti tadi sudah kita pelajari bersama, Tuhan mengingatkan di dalam Matius 14 ataupun Markus ya, Lukas, Yohanes ya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian juga dalam Matius 15 Yesus memberi makan 4.000 orang. Jadi ada kisah-kisah bagaimana pentingnya Tuhan memperhatikan kebutuhan pangan ini. Mari kita baca dari Matius 14 ayat 13 dan sampai dengan 21. Ada yang bersedia membacakan? Matius 14, 13 sampai 21. Sambil kita membaca-baca, kita mengingat-ingat lagi ya. Matius 14 ayat 13. Ya, Matius 14 ayat 13 sampai 21. Saya baca ya. Ya, Bu. Setelah Yesus mendengar berita itu,
Menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Terima kasih Bu Dani. Jadi dari kisah ini kita diingatkan ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Ada kata harus memberi mereka makan. Jadi tanggung jawab gereja untuk memastikan bahwa anggota jemaatnya tercukupi kebutuhannya ya. Dan kita bawa kepada Tuhan supaya mereka semua diberkati. Tidak hanya berbicara tentang teologi, tetapi juga tentang fisik. Ya. Dan dampak COVID-19 terhadap ketahanan pangan ini ada banyak ya, ada banyak hal. Tapi ada beberapa yang bisa kita lihat di dalam slide berikutnya yang terjadi di perkotaan misalnya gitu ya. Di sisi sosialnya, kesehatannya, pertumbuhan ekonomi, pengangguran semakin meningkat, gitu ya. Kesehatan masyarakat bagaimana di pedesaan, perekonomian, ketenaga kerjaan, ya. Jadi kebutuhan pangan makin meningkat, tetapi banyak orang yang kesulitan untuk melakukan aktivitas mereka. Nah, dalam slide berikutnya lagi, kita ingin belajar dari Pak Yusa ya, yang ada bersama dengan kita, bagaimana hubungan antara pangan dan kesejahteraan jemaat. Bagaimana tanggung jawab gereja terhadap kesejahteraan di bidang pangan. Nah, kita akan belajar dari situasi lapangan di pos PIPKA Mandiri Sidoarjo ya. Nanti juga kita akan mendengar bagaimana gereja kita, GKI Pengharapan di Kelapa Gading dan Kalimalang berhadapan dengan kebutuhan pangan anggota jemaatnya. Kita minta kepada Pak Yusa untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Pak Yusa. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Oke, jadi bagaimana dampak COVID terhadap gereja yang ada di Sidoarjo, terutama jemaat? Ya, ternyata memang benar seperti apa yang disampaikan Pak Anton tadi bahwa COVID ini dampaknya sangat global, ya, dari ibu kota sampai ke desa dan bahkan sampai ke tempat terpelosok sekalipun demikian. Nah, kalau yang dialami sama jemaat di Sidoarjo adalah yang pertama jelas di bidang ekonomi. Ya. Di bidang ekonomi memang sekitar ya 80%
di desa mata pencaharian adalah sebagai petani. Ya, untuk pertanian tetap berjalan dengan baik, namun dampaknya adalah harga yang turun. Ya, cengkeh, coklat, pala demikian dan hasil tani yang lain itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Sehingga itu sangat mempengaruhi untuk ekonomi jemaat dan juga warga yang ada di Sidoarjo. Yang kedua adalah berkaitan dengan kekeluargaan. Ya, kalau dulu Indonesia disebut negara yang ramah demikian, ketemu satu dengan yang lain bisa saling sapa, tetapi karena COVID ini, ya walaupun kita satu kampung pun itu tidak seperti dulu. Ya, jadi ya masing-masing menjaga diri, ya tidak banyak ngobrol, apalagi pakai masker dan sebagainya. Terus juga sistem peribadahan juga kita juga berpengaruh. Sejak bulan Maret tanggal 29 sampai tanggal 14 Juni kita harus ibadah di rumah masing-masing. Dan kemudian tanggal 21 Juni itu sampai 2 minggu yang lalu kita ibadah di gereja. Yang pertama 3 kali ibadah, 2 dan sekali. Dan kemarin 2 minggu tanggal 10 dan 17 ibadah lagi di rumah masing-masing. Baru besok kita akan ibadah lagi di gereja. Kemudian kecerdasan anak juga berpengaruh, di mana anak-anak di Sidoarjo pun juga mereka tidak sekolah. Ya, walaupun pemerintah mengadakan daring, tetapi itu tidak maksimal karena di tempat desa sangat sulit sekali untuk bisa akses melalui sinyal demikian. Nah itu terus bagaimana ya sikap jemaat dalam mencukupi kebutuhan pangan demikian. Yang pertama adalah jemaat dan juga masyarakat memanfaatkan lingkungan sekitar untuk mencukupi kebutuhan pangan. Ya, dulu manakala ekonominya tidak bermasalah, Bapak dan Ibu, ya biasanya walaupun di situ ada gori, ya kan, ada sayuran di sekitarnya, tapi banyak yang mereka langsung beli karena juga di kampung pun ada pedagang sayur yang keliling. Tetapi karena kondisi COVID ini yang sangat berpengaruh pada ekonomi, ya daripada untuk beli sayuran, lebih baik mereka ke kebun. Ya, di situ ada gambar nangka muda. Ada juga itu di belakang rumah yang ada sayurannya, dan juga satu gambar itu adalah gambar rebung. Ya, rebung itu bambu yang masih muda. Demikian. Ya, jadi itu pun juga jadi salah satu alternatif. Juga ada lagi namanya tanaman pakis, ya kan, tanaman pakis. Jadi banyak warga yang juga ke kebun untuk mencari sayuran, demikian. Dan juga hal yang lainnya yang bisa dimanfaatkan juga sayuran. Contohnya adalah gundo. Gundo itu kita mungkin tahunya genjer Bapak Ibu ya, tapi ada juga itu di sawah namanya gundo. Ya, jadi ya warga mencari gundo itu untuk memenuhi salah satu kebutuhan sayur mereka, demikian. Dan juga selanjutnya adalah melakukan inovasi yang baru. Ya, ini kondisi persamahan saat ini yang ada di Sidoarjo. Jadi sekarang ini sedang musim tanam padi. Nah, oleh karena COVID ini, yang dulu mungkin banyak warga yang tidak ikut nanam, tradisi di sini adalah namanya itu ngedok. Jadi ngedok ini warga ini, jemaat ini mereka ikut cabut bibit, bahasa Jawanya yendaut demikian, sama nanem. Nah, untuk pemeliharaan selanjutnya itu yang melakukan yang punya sawah. Nah, waktu panen maka yang ngedok tadi dia ke sawah ngambil panen, baru nanti dapat bagiannya. Nah, mungkin dulu tidak ngedok, tetapi karena kondisi untuk meningkatkan ketahanan pangan, ya banyak warga yang juga ngedok demikian. Ya. Terus selanjutnya adalah ini satu contoh salah satu untuk meningkatkan ekonomi demikian. Di situ warga atau jemaat ini saat ini sedang membuat salah satu terobosan baru untuk meningkatkan ekonomi, dan juga tujuannya juga untuk bisa membeli kebutuhannya adalah kerajinan Bapak dan Ibu. Gambar itu adalah gambar
kalau bahasa Jawanya tunggak ya kan, tunggak ataupun di Lampung namanya tunggul. Tunggul kayu yang sudah mati itu sama jemaat dan warga itu diambil untuk kemudian diolah menjadi barang kerajinan yang memiliki nilai yang tinggi. Ya, itu gambar situ contoh barang yang sudah jadi. Ya, itu bisa untuk meja dan juga bisa untuk tempat-tempat bunga atau tempat-tempat yang lain. Demikian. Dan itu harganya lumayan. Dan kebanyakan yang dipakai itu adalah tunggul pohon jati. Ya, tunggul pohon jati karena memang pohon jati punya kualitas kayu yang baik. Demikian. Nah, itu selanjutnya adalah ini salah satu jemaat, ya, dia di tengah pandemi ini mengembangkan pembibitan tanaman anggrek. Ya, karena pertanian nilainya jatuh dan juga untuk tanaman coklat, cengkeh dan juga untuk buah-buahan ini pun tidak menghasilkan buah. Ya. Jadi ada terobosan baru. Terus kemudian ini adalah tanaman bunga, Bapak dan Ibu. Tanaman bunga namanya tanaman bunga lentana. Ya. Tanaman bunga lentana itu kalau di tempat saya di Salatiga itu namanya itu pohon trembelian. Ya, trembelian itu dia tumbuhnya di hutan-hutan, di kebun-kebun. Dia punya buahnya itu bergerombol kayak anggur, tapi sangat kecil. Ya, sebiji randu. Kalau sudah masak warnanya hitam keungu-unguan gitu kan. Dan itu rasanya memang manis. Nah, sama warga dan jemaat ini punya nilai ekonomi. Jadi mereka cari pohon ini di hutan banyak, di kebun-kebun banyak. Terus sama warga ini diokulasi. Ya, diokulasi. Nah, dalam waktu yang tidak lama, maka menjadi bunga yang bagus. Itu bisa dikasih beberapa macam warna satu pohon itu. Dan itu punya nilai ekonomis yang akan menunjang untuk perekonomian daripada jemaat dan juga warga sekitar yang ada di Sidorejo. Nah, selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah ke depan untuk mempertahankan kebutuhan pangan. Maka yang pertama di dalam pemikiran kami adalah akan mengadakan pelatihan home industry. Ya, ada pelatihan home industry di mana di dalam pelatihan tadi nanti supaya jemaat memiliki kreativitas untuk membuat satu produk yang akan bisa menunjang kebutuhan pangan sidang jemaat Tuhan yang ada dan juga tentunya bisa merambah ke masyarakat yang lebih luas. Yang kedua adalah mengadakan arisan lumbung desa. Ya, jadi kalau di sini tradisi yang sudah berjalan, setiap panen mereka mengumpulkan padi demikian dalam ukuran tertentu, mungkin setengah kintal, 50 kilo dan sebagainya. Tetapi di dalam konteks jemaat, ya, dalam konteks jemaat hal itu belum ada. Ya, saya punya pemikiran bahwa nanti akan mengadakan arisan seperti itu, entah itu nanti bukanya waktu musim kemarau atau berapa tahun sekali sesuai konteks yang ada, sehingga itu akan menolong untuk mensikapi manakala menghadapi kesulitan. Yang ketiga, dalam konteks yang lebih dekat lagi adalah membagikan bibit sayuran kepada setiap jemaat. Ya, sayurannya sayuran yang mudah lah ya kan, seperti sawi, kangkung, bayam dan sebagainya. Dan nanti diminta jemaat untuk menanam secara polybag di rumah masing-masing, karena tentu mereka hidup di desa pasti punya lahan. Seandainya tidak punya lahan pun masih sangat mungkin untuk menanam secara polybag tadi di sekitar rumah demikian. Itu hal-hal yang dapat saya sampaikan bagaimana untuk kita yang ada di Lampung ini menghadapi situasi pangan yang ada. Dan ini ada jemaat pengurus juga Ibu Sunarti, mungkin bisa berbagi pengalaman sebentar Ibu Narti ya, maksimal 5 menit. Demi yang dilakukan karena beliau ini kan ngajar Bapak dan Ibu. Ya, karena ngajar ini sekarang di rumah demikian, maka ada waktu untuk peningkatan ekonomi demikian. Bisa Bu Narti sampaikan. Ya, salam Bapak semua, selamat malam. Ya, saya Ibu Sunarti sebagai pengurus di GKM di Sidorejo
mau berbagi pengalaman sedikit bagaimana cara mengatasi dampak dari COVID-19 tentang ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, saya punya pemikiran bagaimana cara mengatasi. Saya mempunyai usaha kecil-kecilan, yaitu membuat jamu jahe instan. Ya, itu ada hubungannya dengan cara menanggulangi COVID, dan itu disebut, kata orang-orang yang beli itu, jamu corona. Nah, itu saya buat dari jahe, bahannya 1 kilo, kemudian gula putih 2 kg, kemudian jahe tadi diparut, kemudian diambil airnya, dimasak sama air, kemudian saya tambah ada serai, ada kunyit putih, kunir, kemudian saya tambah cengkeh sedikit, kemudian temulawak. Itu gunanya untuk menghilangkan pegal-pegal, juga sering sakit kepala ya. Puji Tuhan, banyak orang yang diberkati melalui jamu yang saya bikin, dan ini juga mendukung ekonomi saya, walaupun tidak besar, cuman ya puji Tuhan bisa mencukupi lah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya, saya kembalikan kepada Pak Anton. Terima kasih Pak Yusa. Jadi satu hal yang bagus sekali ya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Lampung gitu ya. Langkah ke depan dalam mempertahankan kebutuhan pangan jemaat gitu ya. Cuma tadi ada satu pertanyaan ya. Peternakan tadi nggak disebut Pak ya? Peternakan Pak. Nggak disebut ya? Nggak peternakan ada, ya? Di sini itu sebenarnya banyak rumput Pak. Tetapi saya juga heran, baik jemaat maupun warga itu sangat sulit sekali untuk beternak Pak. Oh, oke. Berarti tidak ada peternakan di sana Pak ya? Untuk memenuhi peternakan belum ada. Misalkan itu ada sebenarnya mendukung karena banyak rumput di sini. Ya ikan atau apa gitu ya, lele. Ya nggak apa, cuman tadi ada pertanyaan di kepala gitu ya. Istri saya yang tanya. Ya, demikian yang dapat kita pelajari bersama. Pak Timo kok ada lele sih Pak? Punya lele banyak malah. Pak, dulu kan pernah piara lele itu jemaat yang ada, itu pakai plastik. Tetapi karena harga pakan yang mahal, itu setelah panen itu diperhitungkan itu tidak ketemu, Bu. Iya. Ya. Apakah di antara Bapak Ibu di Kalimalang maupun Kelapa Gading ada tanggapan gitu ya? Bagaimana sih upaya yang dilakukan oleh gereja terhadap jemaat gitu ya? Apalagi ada beberapa jemaat yang teridentifikasi pendapatannya itu kan day by day atau per hari gitu ya, harian gitu kan, upah harian. Nah ini dampak COVID kan luar biasa gitu ya. Sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh gereja gitu? Mungkin ada pengurus atau majelis gitu ya yang ingin share, ataupun jemaat pribadi gitu ya, bisa cerita gitu. Silakan, siapa yang ingin sharing? Kalau menurut Bu Yaya ya, kalau soal makan itu enggak kekurangan loh Pak, karena disupport sama pemerintah. Kayak Ibu Sunaryati itu berasnya aja sampai nggak kemakan loh Pak. Oke, bagus lah kalau gitu ya. Saya tuh di lingkungan elit ya termasuk. Malah kebagian dari tetangga itu karena dia janda, dia dapat sarden itu berlebih-lebih sampai saya dikasih 3. Pembantu saya juga superminya tuh banyak, saya dikasih juga, malah begitu. Kalau soal makanan. Iya. Bagus lah kalau gitu ya.
Ya, Jadi luar sudah biasa diatur oleh pemerintah gitu ya. Ya. Kalau gereja sendiri apa ya? Nggak ada ya, nggak perlu ya. Kalau tadi Pak Yusa kan ada upaya ya untuk memperkuat daya lenting ya jemaat seperti apa gitu. Nah kira-kira ada nggak gitu? Atau ya sudah pasrah aja dengan program pemerintah lah. Ya, waktu itu pernah bagi-bagi kotak-kotak makanan juga itu ya, waktu di awal-awal COVID. Terus pernah kasih persembahan obat-obatan untuk panti jompo. Sampai saat ini pun kalau ada yang penderita juga kita support ya, vitamin-vitamin, alat tes untuk COVID, dan makanan-makanan juga jemaat-jemaat juga sering yang ngasih-kasih gitu ya. Ya kalau ada jemaat yang berjualan untuk ekonominya, kita biasanya support dengan membeli. Begitu Pak. Oke, bagus yang disampaikan oleh Majelis GKMI di GKMI Pengharapan di Kelapa Gading ya. Kalau Kalimalang gimana Bu? Bu Sinta. Ya Pak, makasih. Kebetulan saya sendiri ya dari Kalimalang ini. Mungkin sedikit sharing aja. Jadi kalau mungkin tadi kata Bu Dani itu di makanan itu melimpah-limpah, mungkin itu DKI ya Bu ya, karena kalau di Bekasi saja itu saya lihat masih banyak yang belum terjangkau gitu, karena mungkin karena masalah administrasi kependudukan yang nggak jelas gitu ya, jadi mereka tidak mendapatkan fasilitas, atau kalaupun mendapat masih sangat kurang, karena seperti ada salah satu jemaat di Kalimalang itu anaknya 4 masih kecil-kecil, jadi memang sangat tidak mencukupi gitu. Bahkan kemarin itu saya pas kebetulan ke rumah anak saya malam-malam, ada orang tuh makan bungkusan itu di luar. Saya pikir itu tadinya anak saya. Itu siapa sih kok malam makan di luar? Ternyata dia itu ngambil makanan dari sisa-sisa makanan dari tempat sampah gitu. Saya itu sampai sekarang kalau ingat itu masih berbesmili gitu ya, maksudnya zaman sekarang gitu loh kok masih ada gitu. Kalau zaman dulu saya masih kecil gitu, memang saya sering melihat orang gelandangan gitu ngambil sisa, tapi sekarang itu kok ya apalagi di lingkungan saya itu udah jarang sekali gitu. Tapi sampai ada orang yang segitunya gitu ngambil sisa-sisa makanan dari tempat sampah dan dimakan di tempat itu juga, terus lalu nyari lagi gitu. Berarti kan memang itu sudah sangat ini, dan ya saya bersyukur malam ini bisa ikut ini mendengar kesaksian dari Pak Yusak tadi di Lampung, ada usaha-usaha ketahanan pangan dari jemaat. Kalau di Kalimalang yang selama ini sudah berjalan itu, kami ada dana yang kami sebut KTB, yaitu kelompok tumbuh bersama. Itu beberapa jemaat menyumbang. Jadi itu donasi dari beberapa jemaat itu disalurkan dalam bentuk pinjaman, tapi tanpa bunga. Tapi untuk usaha, bukan untuk dikonsumsi. Jadi untuk usaha, ya memang ada pendampingan di situ, cuman hanya sedikit yang memanfaatkan itu. Mungkin karena pengurusnya juga kami sangat ada banyak keterbatasan gitu dari pengurus untuk mengelola itu. Sebenarnya itu, tapi udah lama itu ada sebelum COVID. Nah, selama COVID ini yang sedang akan kami lakukan adalah mendata semua jemaat-jemaat yang melakukan usaha kecil, jualan apa gitu, semuanya kami data. Kebetulan baru ini sekarang baru berjalan, dan kemarin sudah terkumpul ada 19 usahawan kecil, wira swasta kecil gitu, dengan usahanya yang bermacam-macam. Nah, sedang akan dikoordinir untuk dikasih pelatihan, didengarkan apa yang menjadi kendala-kendala mereka, kesulitan-kesulitan mereka, dan mudah-mudahan melalui pertemuan itu nanti ada solusi-solusi gitu, karena yang jualan pun masih banyak yang mengeluh gitu, karena ya kalau yang beli cuman kita lama-lama bosen juga kan kalau misalnya yang jual makanan terus kita beli gitu. Jadi kita baru mengupayakan untuk mereka bisa memperluas marketnya gitu. Jadi sasarannya bukan hanya jemaat, karena kalau jemaat Kalimalang ya cuma beberapa orang yang sanggup beli, juga cuman berapa puluh orang gitu paling. Jadi makanya bagaimana kita mengupayakan untuk membangun sistem di mana mereka bisa memasarkan dengan skop yang lebih luas gitu. Nah, tadi yang kalau saya dengar dari kesaksian Ibu
Ibu tadi yang bikin jahe itu bubuk itu bagus sekali itu Bu. Kalau bisa dikirim ke Jakarta nanti kita bantu pasarkan gitu, itu pasti sangat laku karena kita tahu siapa yang bikin, nggak mungkin dengan bahan-bahan yang tidak jelas gitu, itu pasti akan, karena itu ada unsur kepercayaan juga kan kalau udah kaitannya dengan jamu atau bahan-bahan kesehatan seperti itu. Itu aja sih mungkin sharing dari saya. Makasih. Terima kasih Bu Sinta ya. Tadi mungkin perlu diklarifikasi ya dari Pak Yusak maupun jemaat di Lampung, di Sidoarjo itu bubuk atau cair gitu ya? Bubuk ya tadi kayaknya ya. Bubuk ya? Iya, dari bubuk Pak. Jadi yang udah gula sama jahe yang diambil airnya sampai mengkristal itu terus diblender Pak, nanti diayai gitu sampai halus gitu. Iya, bagus. Jadi maksudnya sudah dikirim ke berarti Jakarta tahan lama gitu ya, Bu? Permintaan. Iya Pak, nanti Pak. Iya. Ya. Jadi demikian kesaksian dari beberapa jemaat. Apakah ada jemaat yang ingin sharing lagi? Satu kesempatan lagi. Tapi kayaknya akhir-akhir ini kok pemerintah udah nggak ngasih lagi ya Pak? Sepertinya program masih berjalan ya. Oh masih ya? Ya masih, tapi kan ya seperti kita pahami kan banyak bencana, mungkin pengalihannya ya di beberapa wilayah bencana yang sebelumnya juga dikorupsi, yang sudah dikembalikan berapa kita nggak tahu juga. Sudah jadi mobil, sepeda, atau gadget, kita nggak tahu ya. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa kita pelajari bersama ya, tentang bagaimana pentingnya ketahanan pangan itu ya, bagi kegiatan kita bermisi, menyampaikan kabar baik. Bahwa kabar baik disampaikan, tapi pada saat yang sama, kita juga diharuskan, tadi kan Tuhan Yesus sampaikan, kamu harus ya, itu artinya kita juga punya kewajiban untuk memastikan bahwa jemaat itu tercukupi kebutuhan fisik mereka ya, terutama bahan pokok yang diperlukan oleh jemaat. Ya, tadi ada kesaksian yang baik, bagaimana perhatikan ya yang terkena sakit, dikirimi obat, dikirimi buah, makanan, ya dan lain sebagainya bagi jemaat yang terkena sakit pada masa pandemi sekarang ini. Jadi saya ingin menutup kegiatan dengan satu pantun ya. Jalan-jalan ke pantai Pangandaran bersama senang menikmati suka hati. Awasi diri dari tanaman berduri. Kekayaan tak menjamin kebahagiaan, perut kenyang membuat diri tak bisa berempati. Puji diri mencelakakan diri. Dan untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini, kita minta kepada Pak Yusak untuk tutup dalam doa. Silakan Pak Yusak. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memuji Tuhan, mengucap syukur bila di dalam pembahasan kami tentang ketahanan pangan, kami yang di Lampung dengan semua hamba Tuhan, majelis, baik di kami Pengharapan Kelapa Gading, juga yang ada di Pengharapan cabang Kalimalang. Kami memuji Tuhan, dan ini semuanya akan menolong kami semuanya, mendorong kami, sehingga kami terus berjuang dengan lebih keras lagi, sekalipun kami hidup di tengah-tengah pandemi yang tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi kami memuji Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Kami punya Tuhan yang selalu ada bersama kami, yang memperhatikan kami, yang tidak akan pernah membiarkan kami. Sehingga di dalam segala kehidupan, kerohanian, dan juga kebutuhan jasmani yang kami perlukan, buat Tuhan yang sanggup menyediakannya. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri pertemuan ini. Kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Khusus besok kami akan beribadah, baik secara online maupun kami di Sidoarjo yang bersama-sama bertemu di gereja. Tuhan menolong memberkati kami semuanya di dalam ibadah Sabat pun kami boleh
semakin dekat dengan Tuhan, dikuatkan Tuhan, dan kami hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih, kami memuji Tuhan, kiranya berkat Tuhan, anugerah dan sejahtera memberkati kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.